Yenti, apa kabar hari ini? Aku harap teman-teman semua masih tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, teman-teman ketemu lagi sama aku minggu ini di GoTNT Online Sharing. Nah, hari ini kita mau sharing nih teman-teman sedikit tentang kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini aku mau bagiin nih teman-teman sedikit tentang berkata jujur gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih terkait dari berkata jujur itu kayak gimana, berkata jujur itu apa gitu ya. Kita mau baca dulu ayatnya di Mazmur 34 ayat 14 gitu ya. Nah, aku mau baca ini buat teman-teman semua di Mazmur 34 ayat 14 gitu ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu gitu. Nah, teman-teman di sini pasti sering lah ngedengar gitu, atau mungkin kita sendiri juga melakukan yang namanya berbohong demi kebaikan gitu ya. Kadang kita suka nih ngelakuin apa yang namanya berbohong demi kebaikan. Ada alasannya kayak aku mau bantu orang lain, makanya terpaksa nih aku berbohong kayak gitu. Atau misalnya berbohong demi kebaikan kita sendiri gitu. Seperti contohnya telat datang sekolah gitu, bilang aja deh aku sakit gitu makanya nggak masuk gitu. Padahal sebenarnya kesiangan kayak gitu ya teman-teman. Itu kan sama aja nih berbohong gitu ya, cuma demi kebaikan teman-teman sendiri. Nah, di sini aku mau tekanin ya teman-teman ya, berbohong demi kebaikan itu sama aja nih gitu, sama aja bohong dan sama aja termasuk dosa gitu ya. Jadi sama aja nih, Tuhan gak suka sama yang namanya berbohong demi kebaikan kayak gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita mau baca nih sama-sama di 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku bacain ya buat teman-teman semua. 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran gitu. Nah, teman-teman di sini aku percaya pasti sudah pada ngerti ya, udah pada sering baca firman Tuhan gitu. Jadi aku percaya teman-teman di sini juga sudah pada tahu nih terkait tentang kebenaran firman Tuhan seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, itu kita pasti nih nggak mau buat yang namanya lakuin dosa, bahkan berbohong kayak gitu ya. Nah, seringkali kadang kita lupa nih kalau misalnya nyepelein gitu, berbohong itu ya dosanya kecil lah, padahal sama aja loh teman-teman, berbohong juga sama aja tetap dosa gitu ya. Kalau kita tahu, kalau kita ingat nih terkait dari kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau nih lakuin dosa, apalagi berbohong kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, berbohong itu sebenarnya bisa loh banyak banget gitu caranya dari berbohong itu sendiri gitu ya. Nah, bisa lewat apa aja sih berbohong itu? Ada nih, kita bisa lewat tindakan, bisa lewat omongan, bahkan bisa lewat dari apa yang kita posting di media sosial seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang udah zaman digital gitu, semua orang pasti rata-rata punya yang namanya media sosial gitu ya. Nah, kadang orang-orang juga memang ngepost apapun yang di media sosial tuh mungkin yang terlihat baik gitu ya, tapi sebenarnya kita nggak tahu nih sebenarnya gimana dia di belakang layar lah, kasarnya di belakang dari media sosialnya dia itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih kok orang-orang bisa nih cenderung berbohong gitu, bahkan di medsos sendiri pun kok bisa sih dia menutup-nutupi lah kasarnya gitu ya. Kenapa sih dia berbohong, pencitraan terus lah gitu kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Nah, biasanya karena yang pertama itu circle-nya buruk, dia punya pertemanan yang buruk gitu. Atau dia juga bisa ngerasa nih iri atau merasa tersaingi sama teman-teman di sekitarnya dia kayak gitu. Atau yang terakhir, kenapa sih dia bisa gitu ya di medsosnya dia? Itu karena ya dia mau dilihat baik-baik aja, dia mau dilihat bahagia dan happy-happy aja gitu, mau dilihat baiklah sama orang lain gitu kasarnya ya teman-teman ya. Nah, kita harus hati-hati nih teman-teman gitu. Pasti kita semua juga punya yang namanya media sosial gitu. Kita nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak boleh nih nampilin kebohongan lah di medsosnya kita sendiri juga kayak gitu ya. Nah,
Jadi teman-teman, aku mau tekenin di sini untuk nggak boleh nih yang namanya berbohong ya teman-teman. Even itu berbohong demi kebaikan gitu ya. Karena berbohong demi kebaikan tuh sebenarnya nggak ada. Itu cuman alasan-alasan kita aja bilangnya berbohong demi kebaikan. Padahal bohong ya sama aja bohong kayak gitu, tetap aja dosa gitu ya. Terus juga lewat tindakan kita, lewat omongan kita harus menyampaikan gitu apa yang bener-bener kita tahu gitu. Nggak boleh nih yang namanya dibumbu-bumbuin, ditambah-tambahin kayak gitu ya teman-teman. Terus juga untuk postingan-postingan kita di media sosial gitu, nah kita juga nggak boleh nih gitu demi dilihat baik sama orang kita tampilkan yang bukan diri kita sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sama-sama nih kita hari ini belajar buat tetap jujur sama orang lain, bahkan terutama sama diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita ngerasa udah jujur sama diri kita sendiri, itu akan gampang banget untuk jujur ke orang lain kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi aku mau review lagi nih teman-teman tentang berkata jujur itu gimana sih gitu ya. Hari ini poin-poinnya apa aja sih gitu. Nah, aku rangkum hari ini ada 3 poin ya teman-teman ya. Yang pertama itu nggak ada yang namanya berbohong demi kebaikan gitu ya. Karena semua apapun ya kalau udah bohong, mau demi kebaikan atau enggak itu sama aja bohong gitu, sama aja dosa gitu ya. Bohong tetap aja bohong kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu sekali berbohong itu nanti kita akan terbiasa nih untuk berbohong terus gitu. Karena ya udah gitu, gue nggak ketahuan kok, berbohong aja terus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi toleransi kita terhadap berbohong itu rendah gitu. Jadi akan keterusan nih untuk berbohong terus, dan itu nggak bagus ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga itu ada kebohongan pada akhirnya akan membuat kita merasa tidak damai sejahtera gitu. Nggak jarang ya kalau misalnya kita ketika udah habis berbohong tuh pasti deg-degan, gelisah kayak gitu. Nah, begitu juga nih teman-teman kalau kita berbohong mau demi kebaikan atau enggak gitu. Nah, itu akan bikin kita jadi nggak damai sejahtera, nggak nyaman lah untuk menjalani kehidupan gitu kasarnya ya teman-teman ya. Jadi gitu sih teman-teman untuk sharing firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita belajar ya teman-teman untuk melakukan apapun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berbohong ya teman-teman ya. Jangan berbohong untuk orang lain, apalagi ke diri kita sendiri gitu. Pertama-tama harus coba jujur sama diri kita sendiri dulu, baru kita akan gampang nih teman-teman untuk bisa jujur ke orang lain juga kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk baca firman Tuhan supaya tetap kita diingetin ya teman-teman kalau misalnya kita udah mulai ngelenceng ke kanan atau ke kiri. Gitu aja sih teman-teman untuk sharing kita hari ini. Aku berdoa supaya teman-teman dapetin sesuatu dari sharing hari ini ya. Sampai ketemu nanti teman-teman. Dadah.